Oke, kita lanjut ke susunan atom ya. Kalau tadi kita sudah bahas mengenai tabel periodik, nah lanjut kita akan bahas mengenai susunan atom. Kita sudah belajar bahwa di dalam atom ini ada 3 partikel. Yang pertama yaitu ada proton, yang kedua ada elektron, dan yang ketiga ada neutron. Nah, bagaimana sih susunan-susunan ketiga partikel tersebut dalam atom? Nah, ini dijelaskan dalam rumus susunan atom ini ya. Nah, tadi dalam tabel periodik kita sudah tahu ada yang nomor massa dan ada yang nomor atom ya. Jadi data itu memang sudah didapat dari eksperimen ya. Jadi tidak akan berubah ya. Jadi datanya seperti itu. Oke. Nah, di sini untuk penulisan ini, nah jadi di sini ada X, di sini ada A, dan di sini ada Z. X di sini adalah nama unsur atau lambang unsur. A di sini adalah nomor massa, sedangkan Z di sini adalah nomor atom ya. Jadi nomor atomnya diletakkan di bawah dan nomor massanya diletakkan di atas. Nah, untuk penulisan umum, penulisan standar, kita menuliskan unsur serta nomor atom dan nomor massa seperti ini ya. Jadi nanti kamu kalau misalnya nulis unsur Ca atau unsur Na, nah jadi nulisnya di bawahnya itu adalah nomor atom, di atasnya itu adalah nomor massa. Nah, untuk susunannya bagaimana? Nah, di sini ada rumus yang pertama yaitu adalah Z sama dengan JP sama dengan JE ya. Nah, terus A sama dengan Z ditambah JN. Nah, sedangkan JN sama dengan A dikurang Z. Nah, JP di sini adalah jumlah proton, JE adalah jumlah elektron. Nah, untuk elektron nanti penulisannya pakai simbolnya E dengan topi di atas ya. Nah, Zn ini adalah jumlah neutron. Jadi untuk Z sama dengan JP dan Je. Nah, untuk nomor atom dia sama dengan nomor proton dan sama dengan nomor elektron. Nah, sedangkan untuk A nomor massa itu adalah Z ditambah Zn. Z-nya di sini adalah nomor atom ditambah Jn, atau bisa juga A sama dengan Jp ditambah Jn atau Je ditambah Jn ya, karena nomor atom sama dengan jumlah proton dan jumlah elektron. Nah, sedangkan untuk Zn, nah Zn ini adalah jumlah neutron. Bagaimana rumusnya? Tinggal dibalik aja dari rumus yang kedua. Nah, jadi Zn sama dengan A dikurang Z. A itu adalah tadi nomor massa, Z itu adalah nomor atom. Jadi jumlah neutron, nomor massa dikurang nomor atom. Oke, next kita langsung lihat aja ke contohnya. Nah, di sini saya punya contoh. Tentukan Jp, Jn dan Je dari unsur di bawah ini. Nah, yang pertama di sini ada saya punya Na. Oke, sekarang kamu sambil lihat tabel periodik, benar atau enggak? Na di situ ada 11 dan 23, nomor atomnya 11, nomor massanya 23 ya. Nah, sekarang kita mau menentukan Jp, Jn dan Je-nya. Bagaimana? Oke, kita tentuin dulu A-nya berapa, Z-nya berapa. A-nya di sini tadi 23, Z-nya di sini adalah 11. Sedangkan JP-nya, nah JP kan tadi mengacu pada rumus yang pertama, JP ini sama dengan Z. Berarti kalau Z-nya 11, JP-nya otomatis juga akan 11. Nah, sekarang JE. JE ini sama seperti JP. Jadi kalau jumlah protonnya 11, maka jumlah elektronnya juga sama, yaitu 11, mengacu pada rumus yang pertama tadi. Nah, terus selanjutnya yang Jn. Jn ini adalah A dikurang Z. A-nya mana? A-nya tadi berapa? 23. Sedangkan Z-nya adalah 11. Jadi 23 dikurang 11 sama dengan 12. Jadi jumlah neutronnya yaitu sama dengan 12. Oke, untuk contoh yang kedua, di sini saya punya unsur Al atau aluminium. Nah, bisa kamu cek lagi di tabel periodik berapa nomor massa dan nomor atomnya. Nah, di sini kita sudah dapat nomor massanya itu adalah 27, sedangkan nomor atomnya di sini adalah 13. Nah, sekarang berapa Jp, Je dan Jn-nya? Nah, Jp-nya berapa?
Kalau tadi nomor atomnya 13, berarti JP-nya juga 13. Mengikuti juga JE-nya. JE-nya juga pasti 13 ya. Oke, terus JN-nya berapa? JN-nya itu A dikurang Z, yaitu 27 dikurang 13 sama dengan 14. Nah, rumus ini adalah rumus umum dari unsur-unsur yang netral ya. Ingat, bukan yang bermuatan atau ion. Nah, di sini adalah unsur-unsur yang memang netral, dan muatannya sama dengan 0 ya. Oke, kita bahas lanjut ke konfigurasi elektron ya. Jadi konfigurasi elektron itu adalah susunan elektron di dalam atom, di dalam kulit atom. Nah, jadi elektron-elektron ini tidak sembarangan mengisi kulit atom, jadi memang ada aturan-aturannya yang dijelaskan dalam konfigurasi elektron. Nah, kemudian nanti ada istilah lain, yaitu adalah elektron valensi. Elektron valensi adalah jumlah elektron pada kulit terluar. Nah, jadi adalah elektron-elektron pada kulit paling luar ya. Nah, jadi konfigurasi elektron ini ada beberapa jenisnya. Yang pertama yaitu adalah konfigurasi elektron dari Niels Bohr ya. Nah, kita sudah bahas mengenai teori atom Niels Bohr. Nah, jadi menurut teori atom Niels Bohr itu seperti tata surya katanya ya. Jadi di tengah-tengahnya itu adalah inti atom ya. Jadi di sini adalah inti atom, sedangkan di sini itu adalah kulit-kulitnya. Nah, yang berwarna merah itu adalah elektron-elektronnya ya. Situ saya sudah jelaskan. Nah, jadi tengah-tengahnya itu adalah inti atom. Nah, setelah inti atom sudah ada kulit, yaitu kulit pertama yaitu K. Kemudian yang kedua itu adalah L. Nah, terus yang ketiga yaitu adalah M. Nah, sini saya tulis terbalik ya. Tapi di sini adalah K, di sini adalah L, di sini ada M. Ya. Nah, untuk pengisiannya menurut Bohr, nah jadi untuk setiap kulit ini memiliki jumlah elektron maksimal sesuai dengan rumus 2n pangkat 2. Nah, ini rumus menurut si Bohr ya. Jadi setiap kulit ini punya batas maksimum elektron, yaitu dengan rumus 2n pangkat 2. Dengan n di sini adalah nomor kulit ya. Dengan n di sini adalah nomor kulit. Nah, di sini misalnya kalau nomor kulitnya nomor 1, nah berarti kita ganti aja n-nya di sini dengan 1. Berarti 2 dikali 1 pangkat 2 sama dengan 2 elektron. Nah, berarti pada kulit yang pertama atau kulit 1 atau kulit K itu ada maksimum 2 elektron. Nah, sedangkan untuk kulit kedua nomor kulitnya adalah 2. Nah, sini 2 dikali 2 pangkat 2 sama dengan 8 elektron. Nah, untuk ketiga 2 dikali 3 pangkat 2 sama dengan 18 elektron. Nah, yang keempat di sini ada 2 dikali 4 pangkat 2 sama dengan 32 elektron ya. Jadi kulit 1 itu disimbolkan dengan K maksimum 2 elektron. Kulit kedua disimbolkan dengan L itu maksimum 8 elektron. Kulit ketiga disimbolkan dengan M, itu ada isinya 18 elektron. Kulit keempat itu adalah N, disimbolkan dengan N, ada maksimum 32 elektron, dan seterusnya ya. Nah, di sini kan makanya saya lihat, nah untuk kulit K elektronnya ada 2. Untuk kulit L elektronnya ada 8. Untuk kulit M sini elektronnya ada 18. Nah, jumlah ini adalah jumlah maksimum ya. Jadi enggak boleh kurang, enggak boleh lebih ya. Jadi boleh kurang tapi enggak boleh lebih. Tapi kita isi dulu kulit yang pertama ya. Jadi untuk pengisian penuh kita isi dulu kulit yang pertama biar penuh, baru kemudian ke kulit selanjutnya. Oke, lanjut. Nah, di sini saya punya contoh soalnya. Di sini ada contoh soal tentang tuliskan konfigurasi elektron Bohr unsur-unsur di bawah ini. Di sini saya punya C. Nah, kalau kamu lihat tabel periodik, C itu nomor atomnya berapa? C itu nomor atomnya adalah 6 ya. Nah, terus oke, di sini saya punya contohnya, yaitu tuliskan konfigurasi elektron Bohr unsur di bawah ini.
Nah, yang pertama yaitu adalah unsur C atau unsur karbon. Nah, kalau kamu lihat di tabel periodik, C ini memiliki nomor atom 6 ya. Nah, kita sudah bahas di susunan atom bahwa nomor atom ini sama dengan jumlah elektron. Jadi kalau misalnya jumlah nomor atomnya 6, berarti jumlah elektronnya juga 6. Nah, lalu 6 elektron itu bagaimana susunan dalam kulitnya? Nah, tadi kita sudah dibahas di atas bahwa kita isi dulu kulit yang pertama. Nah, kulit K. Kulit K ini diisi maksimum oleh berapa? Nah, kulit K ini tadi berdasarkan rumus 2N pangkat 2, kulit K ini boleh diisi atau maksimum diisi sebanyak 2 elektron. Nah, sekarang kita tulis di sini 2. Oke, 2 ini ada di kulit K. Nah, sekarang dari ini kan baru 2 yang keisi. Jadi supaya jadi 6 masih kurang berapa lagi? Masih kurang 4 lagi. Nah, 4 elektron ini ada di mana? Setelah kulit K terisi penuh, kemudian kita lanjut ke kulit yang kedua, yaitu kulit L ya. Nah, jadi sisanya berapa? Tadi kan udah 2, berarti kurang 4. Nah, berarti di kulit L ini ada 4 elektron. Nah, kalau saya boleh kasih analogi, kita analogikan sebagai elektron ini adalah orang yang ingin ikut wisata ya, misalnya. Nah, orang yang ikut wisata ini harus menaiki mobil untuk menuju tempat wisatanya ya. Nah, jadi ada 6 orang yang ingin ikut wisata. Nah, di mobil yang pertama kita harus isi dulu nih mobil yang pertama, mobil yang kedua, mobil yang ketiga, dan selanjutnya. Sedangkan ada 6 orang doang ya. Nah, di mobil yang pertama ini dia punya 2 kursi ya, jadi maksimum punya 2 kursi. Nah, di mobil yang kedua dia punya kursi sebanyak 8. Jadi untuk 6 orang ini kita isi dulu di mobil pertama sebanyak 2, kita penuhin dulu di mobil pertama ada 2. Nah, sisanya ada 4 orang yang belum kebagian tempat duduk kan. Nah, 4 orang ini udah nggak mau di mobil pertama, kita lanjut lagi ke mobil yang kedua. Nah, tadi mobil yang kedua punya muatan maksimum berapa? Nah, muatan maksimumnya sebanyak 8 ya. Mungkin kalau tadi mobil pertama itu adalah mobil Ferrari, nah mobil yang kedua ini adalah mobil Avanza yang muatnya 8 orang. Nah, tadi sisanya berarti harus di mobil yang kedua, yaitu sebanyak 4 elektron. Oke, lanjut ke contoh yang B. Sini saya punya Na atau natrium. Nah, kamu bisa cek di tabel periodik juga berapa nomor atom Na. Nomor atom Na kita dapat yaitu adalah 11. Tadi nomor atom sama dengan jumlah elektron. Berarti kalau nomor atomnya 11, berarti jumlah elektronnya juga 11. Nah, berarti ada 11 orang ini yang mau ikut wisata ya. Nah, bagaimana dia naik mobilnya? Nah, kita kumpulin dulu 11 orang ini. Oke, masuk dulu di mobil Ferrari yang pertama tuh, mobil yang isinya cuma 2 ya. Oke, masuk dia 2 elektron ini ke kulit yang pertama ya, ke mobil yang pertama. Kemudian sisanya berapa? Tadi ada 11, berarti baru 2. Berarti ada 9 lagi. 9 lagi mau taruh di mana? Nah, kita masuk ke mobil yang kedua atau kulit yang kedua. Tadi kulit yang kedua ini maksimum 8 kan. Oke, kita isi 8. Nah, sekarang kalau kita jumlahin udah 2 tambah 8 baru 10. Nah, berarti ada 1 orang lagi yang ketinggalan. Nah, 1 orang lagi ini kita taruh di mobil yang ketiga atau di kulit yang ketiga, yaitu kulit M gitu. Nah, sekarang unsur yang C yaitu adalah Cl atau klorin ya. Klorin ini punya nomor atom 17. Nah, jadi ada 17 elektron ya yang ingin mengisi kulit atom. Kita isi dulu seperti biasa di kulit yang pertama, yaitu kulit K. Kulit K ini punya nilai maksimum sebanyak 2 elektron. Berarti 2 elektron masuk ke kulit K. Kemudian baru 2, sisanya ada berapa? Ada 15 elektron lagi, mau taruh di mana? Nah, kita masuk kulit yang kedua. Kulit yang kedua bisa nampung berapa elektron? Kulit yang kedua bisa menampung 8 elektron. Nah, baru kita jumlahin. 2 ditambah 8 sama dengan 10. Wah, berarti ini ada 17 elektron. Berarti ada 7 elektron lagi yang belum masuk ke kulit. Masuk ke kulit mana? Ke kulit selanjutnya, yaitu kulit M. Ya, jadi yang terakhir ini adalah 7 masuk ke kulit M atau kulit yang ketiga. Kebetulan kulit M ini dia punya daya tampung yang banyak, yaitu sebanyak 18 elektron.